kita lihat firman Tuhan hari ini, saya akan membawa kita bacaan daripada Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 29. Memang ada banyak tentang kebenaran di sini, tetapi saya mau membaca bagian ini untuk kita. Ibrani pasal 11 ayat 23 mengatakan, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti yang melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan memercikkan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Ayat 29. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang Mesir tenggelam karena mereka mencobanya juga. Demikian pembacaan kita. Hari ini topik perancangan firman Tuhan sepanjang tahun ini kita berada dengan kata iman. Iman itu adalah suatu dasar. Kalau kita lihat pasal 1, ayat 1 dalam pasal 11, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu juga sebagai suatu yang menjadi bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Iman itu adalah sesuatu yang ada dalam pikiran kita, yang kita harap ke depan, belum berlaku hari ini. Iman itu jugalah sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan panca indera yang ada pada tubuh kita. Saya akan membawa kita kepada satu tema berkenaan dengan tuntutan-tuntutan dalam menempuh hidup beriman kepada Allah. Setiap kita ini memiliki iman, tetapi dalam kita menempuh kehidupan beriman kepada Allah, ada beberapa hal yang akan kita hadapi. Maka tuntutan-tuntutan itu adalah seperti yang kita akan pelajari sebentar. Sebelum itu mungkin ingin saya jelaskan lagi, iman itu adalah sesuatu dasar yang dalam pikiran kita belum kita lihat, tapi harap. Dalam bahasa orang lain, bahasa Yunani diterjemahkan berharap atau bersandar. Sementara bahasa Ibrani itu diterjemahkan menyokong atau meneguh. Sama seperti satu tiang. Lalu kita mengharap, kita percaya bahwa tiang itu kuat. Maka kita yang akan sebentar tumbang atau rubuh, kita bersandar. Dia yang menyokong kita. Kalau kita baca Ibrani itu macam sokongan itulah yang memberi dia kuat supaya tiang tidak roboh. Sebenarnya bukan. Dia kuat, tapi kitalah yang mau bersandar kepadanya. Bergantung penuh kepada Allah. Apabila Adam dan Hawa keluar daripada bergantung penuh kepada Allah, dia terpisah, tidak tahan. Iman itu suatu yang melampaui apa yang dapat ditangkap oleh 5 panca indera manusia. Panca indera manusia ini adalah penglihatan oleh mata yang dilihat. Yang tidak dapat dilihat, tidak mampu kita.
Yang kedua, melalui pendengaran oleh telinga yang kita dengar, tapi yang jauh tidak dapat dengar. Yang ketiga, perasaan oleh hati yang kita rasa dalam hati. Yang ketiga, melalui penciuman atau hidu oleh hidung. Saya teringat kata penciuman ini, ada satu anak waktu kecil, bukan hidu bapak katanya. Bukan cium bapak, hidu. Kalau kita cium baunya ya. Yang cium itu kiss katanya. Oh, betul juga, hidu. Yang ada dekat kita, hidung kita tidak boleh rasa itu. Yang satu itu melalui perabaan yang kita pegang oleh tangan. Kalau iman itu lebih daripada 5 panca indera ini yang tidak mampu kita rasa, itulah dia iman. Sesuatu yang kita harapkan pasti, yang belum kita lihat, tetapi itulah yang kita imani. Dalam bahagian ini Tuhan menghendaki supaya semua orang Kristen hidup dengan memiliki iman yang kukuh kepada Allah. Adalah pencipta langit dan bumi. Iman yang membawa orang Kristen itu mampu menghadapi pelbagai cabaran pencobaan yang ada di dunia ini. Saya akan bawa kita dengan beberapa hal. Yang pertama, tuntutan yang pertama tentang beriman ini, rupanya kita melihat satu adalah tuntutan iman dalam hadapi risiko tinggi. Iman itu akan menempuh sesuatu jalan yang ada risiko tinggi. Kita lihat dalam bacaan kita ayat 23. Dikatakan orang tua Musa. Dengan iman menyembunyikan Musa berapa waktu lamanya. Kalau dalam ini 3 bulan. Di dalam undang Raja Mesir itu, Firaun, mereka mau menghapuskan orang Ibrani. Kalau dia anak laki langsung bunuh saja. Itu caranya, perempuan dibiarkan hidup. Musa adalah anak laki. Lalu lahir seharusnya dibunuh. Tetapi dalam firman Tuhan dalam perjanjian lama, ini adalah ringkasan dalam Ibrani ini. Dia melihat anak laki itu elok parasnya. Tidak sampai hati dia mau membunuh anak ini. Saya percaya tidak ada nas yang ada di tengah kita apabila anak lahir lalu bunuh dia. Susah, walaupun itu perintah Raja Firaun. Lalu mereka siasat. Kenapa tidak bunuh dia nih? Katanya ada tipu yang baik ini. Dia lebih cepat lahir daripada sebelum saya menangani. Waktu saya datang sudah lahir dia. Masuk akal juga lah. Tidak mereka persalahkan nas itu. Kalau tidak boleh dipancung nas ini. Kita lihat di sini risiko paling tinggi. Tetapi sekarang emaknya ini, orang tua Musa menyembunyikan dia di rumah. Menyembunyikan Musa, ini risiko tinggi. Kalau dijumpai, anak itu dibunuh, orang tuanya dibunuh. Ini, tetapi oleh karena iman, mereka percaya bahwa Tuhan akan melindungi anak ini. Itulah saya bilang ini risiko tinggi ini. Lalu apalagi risiko tinggi tentang iman ini? Kalau kita baca di dalam Daniel pasal 3, tidak sempat kita baca tapi kita tahu ceritanya. Ada 3 pemuda Ibrani yang orang terpilih daripada keluarga bangsawan, royal family. Mereka orang pintar, paras elok, handsome mereka. Pintar, cepat, mindanya kuat. Sedrak, Mesak, dan Abednego. Lalu ada perintah Raja Babil masa itu. Membuat patung raja. Semua rakyat seluruh kerajaan di bawah dia Babil ini menyembah sujud, menyembah apabila trompet dibunyikan. Tetapi oleh karena mereka 3 ini pemuda ini orang beriman. Tidak patut menyembah patung, beriman kepada Allah. Apa saja risikonya, Tuhan akan menolong. Mereka tidak menyembah, tidak sujud.
Lalu dilaporkan di bawah menghadap Raja Babil. Lalu Raja Babil memberi peluang. Apakah kamu ini memang tidak sujud menyembah waktu trompet itu bunyi? Kata mereka, betul, kami tidak menyembah. Alasannya, kami hanya menyembah kepada Allah yang hidup. Katanya, tahukah kamu hukumannya? Tahu. Saya akan beri peluang sekali lagi. Petugas akan tiup trompet, kamu menyembah sujud di depan saya. Kamu akan lepas daripada hukuman pancung. Mereka bilang, kami walau bagaimanapun kami tidak. Maka api dinyalakan. Firman Tuhan bilang api itu 7 kali lebih panas daripada biasa. Saya tidak tahu macam mana mengukur. Adakah alat mau itu masa itu mungkin. Maksudnya lebih panas. Walaupun tidak ada alat mungkin. Lalu mereka dibuang ke dalam api yang menyala itu 3 orang. Waktu mereka lihat dari luar, orang yang bawa mereka pun terbakar. Ada 4 orang di dalam. Lalu teriaklah raja itu. Sedrak, Mesak dan Abednego, keluarlah kamu kalau itu masih kamu. Sama ada ini hantu atau bagaimana. Keluarlah mereka, menurut firman Tuhan, sehelai rambut pun tidak ada yang terbakar. Luar sekali. Iman itu, iman menyelamatkan mereka, kuat iman bahwa ada Tuhan, kuasa Allah. Kalau dalam perjanjian baru kita lihat tentang iman, Petrus waktu di danau itu mereka melihat Yesus jalan di atas air, Matius 14:28 itu, lalu mereka pikir dia hantu. Tuhan hantu, nipis saja antara itu, Tuhan kata hantu. Ya Tuhan, kalau itu engkau benar engkau, panggillah saya ini berjalan di atas air bersamamu. Dengan iman dia melangkah, benar dia berjalan di atas air menuju kepada Yesus. Apabila kekhawatiran datang, benar kini atau tidak, percaya atau tidak ada iman, mulailah dia tenggelam. Ini kata firman Tuhan. Itu tuntutan yang berada dalam dunia ini waktu kita sedang menempuh hidup beriman kepada Tuhan. Ada risiko-risiko yang mengancam untuk membawa kita tinggalkan iman kita. Untuk membawa kita lepaskan kita punya pendirian dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bentuk apa saja. Lalu yang kedua, tuntutan iman dalam hal membuat pilihan dengan tepat. Membuat pilihan ini satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Apabila kita kembali kepada ayat 24, ayat 25 dalam Ibrani, kita dengan satu kalimat lagi, Musa dengan iman menolak jadi anak putri Firaun. Ada anak perempuan Firaun itu mengangkat Musa jadi anaknya. Sekarang ini waktu Musa dewasa, dia menolak ini. Lebih baik saya menderita bersama bangsa saya. Dia sudah tahu dia bukan orang Mesir. Dia tahu dia orang Ibrani, orang Israel. Sekarang dia mau berangkat untuk membela bangsanya. Dia menolak mau menjadi anak putri Firaun. Dan sanggup memilih untuk menderita bersama bangsanya. Kalau kita baca ayat 24 sampai 25 dalam bacaan Ibrani. Yang lain kita lihat Yosua, waktu Musa tidak ada, Yosua yang memimpin bangsa Israel keluar. Sampai kepada penghujung perjalanan Yosua, Yosua 24 ayat 15. Dia tantang, mencabar orang Israel yang dia pimpin itu untuk memilih dengan tepat. Tadi Musa pilih dengan tepat, memilih menjadi membela bangsanya karena imannya kepada Tuhan. Sekarang ini Yosua bilang, kalau kamu anggap baik untuk beribadah kepada Allah yang di seberang sungai Efrat atau yang ada di tempat ini, pilihlah hari ini. Kalimat bagian B dia bilang, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia sudah beriman, memiliki kepercayaan. Sepanjang perjalanan mereka itu, dia tahu bahwa Tuhan menolong. Ke depan ini, dia buat satu keputusan untuk seisi rumah tangga anak dan cucunya. Walaupun yang lain tidak.
aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bangsa Israel semuanya bersetuju, kami mau beribadah kepada Tuhan. Memilih dengan tepat. Yang lain, Daud, 2 Samuel 24 ayat 12. 2 Samuel 24 ayat 12, Raja Daud, waktu dia berada untuk berhadapan dengan musuh dalam perjalanan hidup mereka itu, dia khawatir, imannya agak ragu-ragu, lalu dia suruh menghitung jumlah askar dia. Artinya dia mau siap kekuatannya bagaimana. Waktu mereka hitung dia punya pasukan itu berapa ratus ribu itu. Kamu baca dalam 2 Samuel pasal 24 itu. Tetapi di mata Tuhan sudah tidak begitu tepat. Sebab dia mengandalkan, dia mengutamakan kekuatan pasukannya sekarang ini. Maka Tuhan bercakap dengan seorang nabi, pergi beritahu Raja Daud. Apa yang dia beritahu kalau kita baca ayat itu, ayat 12, 13 dan seterusnya. Suruh Raja Daud pilih, ada 3 malapetaka yang akan menimpa dia. Satu, akan ada kelaparan sepanjang 3 tahun. Yang kedua, akan dikejar musuh selama 3 tahun. Dikejar saja. Yang ketiga, ada penyakit sampar. Macam COVID lah itu. Selama 3 hari, seluruh rakyatnya akan hilang banyak jumlahnya. Lalu Daud memilih, yang mana yang dia suka, kata Tuhan. Tuhan beritahu kepada nabi itu beritahu kepada Raja Daud. Suruh Daud pilih yang mana antara 3 ini yang dia sanggup. Lalu Daud pikir, katanya, ya Tuhan, saya sudah bersalah. Saya sudah menghitung jumlah askar saya untuk mengandalkan kekuatan saya menghadapi musuh. Tetapi saya bersalah. Sekarang biarlah saya pilih untuk serah dalam tangan Tuhan saja. Antara 3 ini saya tidak menyebut satu pun. Tetapi saya mau Tuhan yang membuat terbaik. Hebat Bapak ini, Raja ini. Membuat pilihan menurut firman Tuhan bahwa Tuhan menolong dia. Yang paling ada itu penyakit sampar lah, tapi karena itu 3 hari dibanding dengan 3 tahun. Daud tidak buat komen, tetapi berserahlah kepada tangan Tuhan katanya. Saya mau sebut di sini tentang membuat pilihan. Membuat pilihan ini adalah sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita ini memilih salah. Yang menguntungkan kita mau buat pilihan, sementara itu bukan berkenan kepada Tuhan. Pernah seorang gadis runding dengan saya dalam pergumulan hidupnya. Dia mau memilih pasangan hidupnya, sedangkan gembala khotbah, janganlah menjadi pasangan dengan orang yang tidak sama iman. Bagaimana gelap boleh campur dengan terang? Dia faham itu. Tetapi oleh karena hatinya sangat cinta kepada seorang lelaki yang tidak sama iman. Ini pergumulan dia. Lalu kita beritahu berapa contoh dalam Alkitab. Pilih dengan tepat. Akhirnya oleh karena cintanya terlalu kuat, dia pilih tinggalkan imannya, ikut iman orang lain. Tidak berapa lama kemudian, saya ingat satu anak mungkin lah. Dia hadapi masalah banyak. Masalah pertama, suami dia mau mencari istri yang kedua. Minta kebenaran dari perempuan ini. Sebab mereka itu ada 4 kota ya. Kita doa ini Festeraut, 1 kota kita doa ini, tidak boleh lebih ini. 4 kota. Kalau dia bilang tidak, dia berdosa. Ini hebat dalam pengajaran ini. Kalau dia larang suaminya ambil yang kedua, dia buat dosa. Dia setuju sajalah. Apa boleh buat, karena itu ajaran kita. Sementara hatinya koyak setengah mati. Hebat kesengsaraan kecewanya. Mau bilang tidak,
dikatakan dosa. Kalau dibilang iya boleh ambil yang kedua, hatinya menderita. Dari awalnya tadi sudah salah pilihan, tidak tepat. Sementara para pemimpin gereja supaya dia doa banyak, jangan terburu-buru. Memang kita tanya dia, kenapa kau terburu-buru? Berdoa dulu. Ini pastor saya sudah 30 lebih tahun ini. Anak-anak muda yang hampir dekat 30 tahun, itu belum terlambat itu ya. Itu alasan orang itu dia jumpa saya. Dia takut tidak ada orang lagi. Banyak pemuda sini, jangan susah kalau Anda sudah sampai 40 tahun, 30 tahun lebih, belum lambat itu, doalah. Apabila Daud membuat pilihan tepat, dia ditolong Tuhan karena imannya. Kalau Anda beriman hari ini untuk mencari pasangan hidup, Anda juga Tuhan akan tolong. Ini. Yang ketiga, tuntutan iman untuk taat kepada perintah Allah. Taat kepada perintah Allah. Nah ini, iman itu juga menuntut ketaatan kita ini kepada perintah Allah. Semua dasar iman ini adalah firman Tuhan. Kita taat atau tidak? Lagi kita kembali kepada Musa dalam Ibrani ayat 27. Musa dengan iman membawa bangsanya meninggal negeri Mesir. Apabila Tuhan suruh dia membawa bangsanya, dia beriman, dia percaya bahwa Tuhanlah yang menyuruh. Berangkatlah dia, yang rupanya memang susah sekali, tetapi itulah. Waktu dia membawa bangsa Israel, banyak juga yang komen, karena dalam perjalanan bukan dekat, dalam perjalanan kaki itu. Orang yang sudah pergi ke sana itu jauh itu. Dari Mesir sampai ke laut itu pun sudah berapa hari. Tapi sekarang pakai basar ada orang tuh. Ini Ciguanan ada orang pakai basar itu kan. Semua pelancong itu naik bus. Ada seorang polis dengan kita, dia jaga, terjamin rasanya. Tapi mereka ini jalan kaki oleh karena perintah Tuhan. Dia beriman, dia percaya, maka dia bawalah bangsa Israel keluar. Berani dia. Oleh karena iman, oleh karena kepercayaan kokoh, maka Anda boleh bertindak menurut jalurnya Tuhan. Jangan menyimpang, jangan ikut perasaan, jangan ikut kata orang, tapi ikut Tuhan. Saya ingat dengan Rasul waktu berhadapan di mahkamah. Kisah para Rasul 5 ayat 29, Rasul itu ditangkap waktu memberitakan tentang kebangkitan dan kuasa Tuhan Yesus. Lalu pada masa itu mereka diperhadapkan, lalu dilarang jangan lagi memberitakan tentang nama itu, Yesus itu. Apa keduanya bilang? Kami lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Ini hebat sekali mereka. Ketaatan kepada Allah, perintah Allah. Ancaman apapun tidak takluk kepada perintah keinginan manusia. Tetapi bertindak. Waktu keduanya keluar, terus lagi memberitakan, terus lagi berkhotbah di sinagoge atau sinagog orang Yahudi itu. Kadang-kadang kita susah. Hanya kita perlu untuk melihat keadaan, jangan sampai kita taat kepada manusia. Yang seterusnya, hidup beriman kepada Tuhan menghasilkan kejayaan, mengatasi seluruh cabaran hidup ini. Kalau seorang beriman, ia akan menghasilkan suatu kejayaan, menyelesaikan seluruh pergumulan dengan hidup iman ini. Saya akan sentuh beberapa perkara. Yang pertama kita lihat Musa. Karena iman dapat membawa bangsa Israel melintasi laut merah itu. Ayat 29. Dengan beriman, hampir tidak masuk akal, tetapi itu berlaku karena suatu perbuatan iman yang dikerjakan oleh Allah.
Siapa mau melangkah di atas laut? Tetapi Tuhan bilang, angkat tongkatmu, berserulah. Maka Musa angkat tongkatnya, keringlah air itu. Air itu meluap ke hulu, ke hilir, mereka berjalan di atas tanah kering. Luar biasa yang Tuhan perbuat. Tidak masuk akal. Itulah sebabnya teologi liberal ini tidak mereka akui ini begitu. Semua mujizat itu, teologi liberal itu yang terbuka itu tidak percaya. Bagaimana mungkin air laut itu macam kena tiup? Kalau kita bilang 5 roti 2 ikan, itu pun lebih tidak masuk akal untuk 5.000 orang. Kemungkinan itu ikan hiu yang ikan paus yang besar. Kalau kita bilang Yosua membawa keliling Yeriko, robohlah dia punya tembok. Teologi liberal bilang, mungkin itu sudah lama, itu mau roboh, sudah goyang saja sudah runtuh. Macam-macam ya. Waktu Yosua membawa bangsa Israel membawa tabut menyeberang sungai Yordan, maka sungainya di paras lutut saja. Apa liberal bilang? Mungkin itu waktu kemarau panjang. Macam-macam kita ini. Jemaat yang kami kasihi, karena iman berlaku sesuatu yang di luar akal kita. Iman itu menghasilkan sesuatu perubahan, transformasi besar. Saya selalu saksikan waktu saya ikut mendiang Bapak Temegalang melawat ke Lombusang tahun 79 lah itu. 2 malam kita, malam satu itu kita menyanyi macam kebaktian biasa, khotbah. Malam kedua hanya khusus 2 orang yang sakit. Malam itu banyak orang yang bilang sembuh. Lalu mereka angkatlah seorang ibu yang 4 tahun hanya baring saja. Mereka gendong dia. 4 orang yang bawa dia naik. Dalam hati saya, aduh macam mana ini. Tidak ada gereja, rumah panjang sebelah menyebelah, 12 kaki di antara. Semua saudara kita yang lain iman itu menonton dari kaki 5 sebelah. Kekhawatiran datang berbagai persoalan dalam pikiran saya. Saya pimpin, kalau ibu ini tidak sembuh nanti bagaimana kata orang ini. Tapi Tuhan tidak mau begitu. Lalu ini Bapak Temegalang dia bilang datang. Mungkin dia tahu saya khawatir. Tahu saya dengan sebut-sebut minta yang lain banyak-banyak sibuk saja. Sebut saja sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Itu saja dia bilang. Mulailah kami ini teriak. Dia angkat ibu itu pegang tangan, mulai dia orang-orang lain yang kasih naik dia. Lalu seorang di sebelah, seorang sebelah, mulai suruh dia melangkah. Pertama kali saya lihat tidak masuk akal. Saya sudah belajar, 3 tahun sudah di STP itu. Semua kuasa Tuhan saya tahu, tapi lihat berlaku belum. Melangkahlah ibu itu. Kemudian Temegalang suruh yang satu lepas. Temegalang pegang tangan. Dalam nama Yesus. Orang itu ikut, lepas satu. Lepas satu tangan lagi pegang. Sudah itu lepas semua, tepuk tangan. Jalanlah ibu itu malam itu. Wah, ini yang tidak dapat kita bayang macam mana. Macam mana mau pakai logika. Yang 4 tahun sekarang jalan, itu sejak perbedaannya. Kalau Tuhan melakukan itu bagi Musa, Laut Merah itu terbelah 2, mereka jalan atas tanah kering. Waktu sudah sampai seberang, tentara Mesir masuk, baliklah air itu, matilah semua mereka. Iman yang memindahkan gunung, Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20 disebut oleh Yesus iman yang memindahkan gunung. Artinya katanya, kalau kamu memiliki iman seperti sebiji sesawi, paling kecil biji tanaman ini, Anda boleh berkata kepada gunung itu akan pindah. Ada sejarah dengan gereja, apa namanya di Mesir itu? Gereja sampah. Pada masa itu, kerajaan mau menghentikan mereka yang Kristen itu berdoa. Lalu mereka mengancam, berdoalah kalau
gunung ini dapat pindah, kata perintah itu, kami boleh membenarkan, kamu boleh buat tempat ibadah. Satu ketika terjadi goncangan di Mesir itu, gunung itu pindah. Lalu terjadilah lubang besar, itu yang gereja yang boleh muat 10.000 orang sekarang ini. Saya cari-cari dia punya gambar tadi, tidak sempat saya. Tapi orang yang pergi sana dia tahu itu. Kalau saya berdoa untuk pindah tiang listrik ini, saya rasa tidak perlu itu. Tidak jadi. Tapi kalau Tuhan melakukan sesuatu, itu karena iman mereka. Mereka berpuasa berapa minggu kata orang itu, yang guide kita itu. Terjadilah. Lalu yang seterusnya, Habakuk 2 ayat 4, orang benar akan hidup oleh percayanya. Dan seterusnya 1 Yohanes 5 ayat 4, iman boleh mengalahkan dunia. Dunia itu apa? Dunia itu dengan apa yang ada di dalamnya, keinginan daging, keinginan tubuh ini. Apabila ada iman dalam hidup seseorang, dia boleh mengalahkan segala-galanya. Sebab ada iman, ada suatu harapan, berpegang tidak boleh digoyahkan oleh orang lain. Walaupun banyak tantangan dalam menempuh kehidupan ini, iman itu tetap kita pegang. Itu harapan kita, pegangan kita sampai akhir. Jemaat yang saya kasih, saya akan mengakhiri dengan doa. Yang pertama, kita doa, kita memiliki iman. Sebesar apapun iman kita, firman Tuhan mengatakan, sangat dipeduli oleh Tuhan melakukan perkara besar. Kalau ada di tengah kita yang ada pergumulan, ya saya didorong untuk mendoakan bagi yang sudah kawin tetapi belum melahirkan anak. Kalau Tuhan kehendaki, ini saya punya, kalau Tuhan kehendaki, tapi Anda beriman, menurut rencana Tuhan, Tuhan punya program, dia akan melakukan perkara besar. Yang kedua, Anda yang sedang dalam pertimbangan untuk memilih dengan tepat pasangan hidup, jangan sampai salah memilih. Kita memiliki iman bahwa Tuhan memberi yang terbaik. Jangan sampai kita yang memilih sehingga keluar dari jalur rencana Allah. Yang ketiga, kita akan berdoa dalam menempuh kehidupan kita ini. Masih banyak tantangan yang akan kita hadapi seperti perjalanan bangsa Israel dalam hidup kita. Habis satu lagi. Tapi kita percaya Tuhan beri kemampuan. Mari kita berdiri bersama, kita akan ambil masa waktu berdoa. Kita datang di hadirat Tuhan. Di dalam kehidupan ini, kita berjalan menempuh hidup ini dengan iman, bukan dengan penglihatan, bukan dengan logika, tetapi karena beriman atas dasar Yesus Kristus Juru Selamat yang menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur di hadirat-Mu pada hari ini. Kami berdoa khusus untuk berapa anak-anak-Mu dalam pergumulan yang sudah berumah tangga, namun belum melahirkan anak. Jika kehendak Tuhan punya program, lakukanlah bagi mereka. Setiap kami yang ada di sini, yang ada pergumulan ini, kami yakin kami memiliki iman akan kuasa Tuhan yang tidak berubah akan menolong. Jika di tengah kami di dalam keadaan pergumulan untuk menentukan pilihan mencari pasangan hidup, Tuhan tolong kami untuk melihat kepadamu, bukan kepada rasa hati kami, bukan kepada kata orang, tetapi memandang kepadamu. Engkau akan beri pasangan hidup yang sesuai, yang berkenan kepadamu, yang membangun iman kami kepada Tuhan, yang memberi kemuliaan hanya kepadamu. Beri hikmat bagi
anak-anak kami yang sedang mencari teman hidup. Bapa di surga, kami berdoa hari ini, dalam kami menempuh kehidupan ini ada berapa tuntutan-tuntutan yang menggunakan iman ini kami hadapi pelbagai tantangan. Beri kepada kami kemampuan. Pada akhirnya kami akan berjaya bertemu dengan Tuhan. Tidak ada yang boleh menggagalkan rencanamu. Firman-Mu kami imani. Kuasa-Mu kami pegang harapan dan kokoh. Tidak boleh dirubah. Tolong kami hari ini dimanapun kami berada. Tuhan menolong kami sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.